Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Zaki Yusuf hadir untuk Anda di www.moveonlineradio.com yang tentunya nanti juga Anda menyaksikan hasil tayangnya juga bisa Anda saksikan nanti di channel YouTube Move Radio Official. Kali ini di program Halo Polisi, program ini sudah pernah sempat hadir beberapa episode, tapi kali ini saya berhasil membawa Bapak Kompol Andika Temantapurba SH, SIK MIK. Beliau adalah selaku Kasat Lantas dari Polrestabes Kota Medan. Ya, betul. Selamat sore, saya manggil abang aja kali ya. Ya, abang boleh. Selamat sore Bang Andika. Selamat sore Bang dan seluruh pendengar dari radio. Move Radio. Anda tahu nggak sih Bang Andika, begitu saya pasang flyer Halo Polisi Anda, itu para pendengar udah mau ngantri untuk bertanya. Oh gitu. Saya jadinya malah takut gitu, ini ada apa begitu. Tapi nggak apa-apa. Yeah. Kita berusaha untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat dan juga kita berikan penjelasan secara lebih rinci. Untuk betul. topik kita pada sore hari ini sebenarnya adalah penindakan lanjutan terhadap pelanggaran lalu lintas. Kalau kita lihat ini memang fenomena di kota besar. Kota besar Medan salah satu kota besar, fenomenanya pasti Betul, itu. Saya ingin Bang Andika coba jelaskan sedikit sebenarnya fenomena lain apa sih ketika berbicara masalah kota besar dan lalu lintasnya. Ya, jadi sebelum kita masuk ke kota Medan, kita lihat dari potret besar ya. Kota besar. Ya. Kota besar tidak hanya Medan, seperti abang bilang. Kita punya kota metropolitan satu di Jakarta. Kota besar itu ada Medan, ada Surabaya, ada Bandung, Semarang, dan Makassar ya. Kurang lebih problemnya sama, yaitu masyarakat yang ada di kota Medan bukan seluruhnya masyarakat kota Medan. Artinya ada masyarakat dari daerah-daerah penyangga. Contohnya kalau kita di sini kan ada dari Serdang, yang dekat dari Serdang, ya. Langkat, Binjai. Binjai, yang setiap hari akan datang ke sini untuk bekerja, untuk beraktivitas, dan sore dia kembali. Nah, maka dari itu ketika mereka datang ke kota Medan untuk berbagai macam keperluan tertentu, itu kan menambah kapasitas jalan sehingga lebih padat. Sementara mereka juga berburu waktu, berburu kepentingan, berbenturan lah semua kepentingan tadi jadi satu di kota Medan, dan itu menjadi PR kita bersama. Betul. Nah, yang ingin saya tanyakan sesuai dengan topik kita ini, Bang Andika, sebenarnya jenis pelanggaran lalu lintas apa sih yang sering terjadi di kota Medan ini? Kalau kita lihat memang sebenarnya kan banyaknya orang datang dari kota-kota penyangga tadi ya, dari Serdang, kota Binjai mungkin, dan kota-kota kecil yang ada di kota Medan. Seperti apa? Ya, jadi kalau pelanggaran lalu lintas di kota Medan kan sangat beragam, sangat beragam. Tetapi bagaimana kita memandang suatu pelanggaran itu, tentu kita harus menetapkan skala prioritas ya. Kalau misalnya kita tidak punya fokus atau prioritas, setiap pelanggaran kita bereaksi, maka kita tidak akan ada habisnya. Betul. Tidak akan ada habisnya. Maka dari itu kita tetapkan prioritas untuk Satlantas Polrestabes Medan. Prioritasnya ada 3. Yang pertama melawan arus. Yang kedua adalah penggunaan knalpot yang tidak sesuai dengan spek, yang knalpot bising atau biasa disebut knalpot plong. Kemudian pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm ketika berkendara. Indikator apa yang kita gunakan untuk menetapkan itu sebagai prioritas adalah dampak yang ditimbulkan apabila pengendara tersebut terlibat kecelakaan. Kalau orang dengan 3 jenis pelanggaran itu terlibat kecelakaan, pada umumnya fatalitasnya cukup tinggi. Bisa berakibat hilangnya nyawa atau luka berat. Maka dari itu kita bergerak dari prioritas yang 3 tadi. Bisa dikatakan sebenarnya ada tindakan preventif dulu sebenarnya ya Pak Andika ya, sebelum melakukan eksekusi 3 pelanggaran prioritas dari Polrestabes Medan ini sendiri sebenarnya. Yang pertama melawan arus, yang kedua itu ada penggunaan knalpot plong tadi, yang ketiga itu tidak menggunakan helm. Saya sebenarnya setuju dengan ketiga prioritas ini karena saya sebagai pengguna jalan juga suka risih sebenarnya. Karena kalau kita lihat apakah mereka tidak teredukasi atau mereka yang sengaja seperti cuek dengan hal-hal preventif sebenarnya yang harus mereka pahamin untuk berkendaraan. Jadi terkait dengan
maraknya pelanggaran itu, saya perlu jelaskan flashback sedikit ke belakang ya. Tentunya ini tidak terlepas dari hantaman COVID yang pernah kita alami bersama. 2020 sampai 2022 lah kurang lebih ya. Apa kaitannya? Jadi pada saat COVID itu, memang kita semua kan kaget. Bingung bagaimana cara merespon, tahu-tahu nyawa bergelimpangan di mana-mana hilang kan. Maka dari itu yang dikedepankan waktu itu kan PPKM itu polisi salah satunya. Benar. Kita harus berhadapan dengan masyarakat, menertibkan masyarakat, tetapi kita tidak boleh bersentuhan. Karena dulu sentuhan itu bisa menularkan kan begitu. Maka dari itu untuk menghindari dampak penyebaran COVID tadi, kita diminimalkan untuk bersentuhan dengan masyarakat termasuk penindakan terhadap pelanggaran. Oh, jadi bebas dong jadinya pada saat itu ya? Pada saat itu dimunculkan solusi penindakan secara elektronik, yang kita kenal sebagai etle itu kan. Betul. Maka dari itu ketika seseorang melanggar, di-capture melalui etle, dikirimkan surat tilangnya langsung ke alamat, yang bersangkutan langsung membayar. Supaya tidak ada sentuhan, menghindari penyebaran COVID. Itu berlangsung lebih dari 2 tahun kan. Iya betul. Kita terbiasa jadinya, terbiasa ketika masyarakat sudah tidak disibukkan lagi dengan COVID, kebiasaan itu jadi terbawa dia. Maka dari itu kita membangun lagi seperti abang bilang tadi, polisi bergeraknya itu kan ada 3 tahapan. Yang pertama preemptif, edukasi, hal-hal yang kita sampaikan untuk bagaimana supaya ancaman tidak terjadi. Iya betul. Setelah itu preventif, kita jaga agar potensi itu tidak berkembang menjadi suatu kejahatan yang nyata atau pelanggaran nyata kan. Yang ketiga baru kita represif, penegakan hukum dengan tilang tadi. Setelah COVID berlalu, kita mulai lagi dari tahap awal itu. Maka gencarnya kita penindakan baru awal tahun kemarin ini, Pak. Iya benar. Perilaku tadi dirubah, tentu tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Betul. Perlahan dengan gejolak ekonomi dan segala macam pasca COVID, kita tetap berusaha supaya smooth bagaimana membentuk perilaku tadi, tetapi masyarakat tidak seperti dihajar tiba-tiba begitu. Tidak terkejut gitu ya. Betul Bang. Sebenarnya saya juga sedikit miris juga ya Pak Andika ya. Melihat kenapa sih masyarakat susah juga untuk tertib ya. Sebenarnya kayak begitu ya. Karena sebenarnya kan resiko di jalanan itu kan kita hanya hitungan detik, hitungan jam bisa saja kejadian hal yang tidak diinginkan. Ketika memang tidak melengkapi segala sesuatunya. Nah saya memang sedikit kurang setuju jika memang banyak orang yang melihat bahwasanya polisi terlalu banyak di jalan, menertibkan. Kalau saya rasa itu hal-hal yang penting sih. Setuju nggak sih Pak Andika? Saya sangat setuju. Semakin banyak polisi di jalan, maka masyarakat yang merasa aman juga kan? Yang tidak melanggar dia akan merasa lebih aman, dan yang melanggar dia akan merasa was-was. Itu yang kita inginkan. Iya betul. Ya. Jadi dengan adanya seperti itu, berharap mereka semuanya bisa lebih tertib seperti itu ya, Pak Andika. Betul, ya. Tertib. Baik, kita nanti kita break dulu di segmen pertama. Nanti di segmen kedua saya ajak Anda untuk bisa berinteraksi langsung dengan Pak Andika di 085260779177. Anda bisa pergunakan line itu, Anda boleh WhatsApp kirim ke saya atau juga langsung bisa telepon. Kita kembali sesaat lagi.